Selamat malam sahabat Super dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan saya Hilbram Dunar kembali hadir di sini menemani Anda. Di mana kita punya sesuatu yang spesial pada kesempatan malam hari ini. Satu topik yang mudah-mudahan membuat Anda tersentak akan apa yang selama ini Anda kira. Topik kita malam hari ini adalah masih banyak bulan yang tersisa di akhir uang. Kalau Anda mungkin berpikir selama ini harusnya masih banyak uang yang tersisa di akhir bulan. Ya kan? Maunya begitu. Tapi pada kenyataannya kok ya sebaliknya. Masih banyak bulan yang tersisa, uangnya udah habis. Pak Mario khusus memilih topik ini untuk Anda. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menutupi kekurangan di akhir bulan nanti ya. Seperti apa? Kita sambut saja Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan Anda semua dalam kesehatan dan kedamaian. Amin. So, seperti yang disampaikan oleh Mas Hilbram, masih banyak bulan pada akhir uang. Ya. Karena banyak di antara kita tanpa kita sadari hidupnya hanya menghubungkan tanggal 1 ke tanggal 26. Gitu? Lalu bekerja keras supaya sambung sampai 1 damai lagi. Karena banyak orang yang kebahagiaannya ditentukan oleh tanggal. Tanggal muda ramah sekali. Ya tahu apapun ambil begitu. Begitu tanggal tua sudah mulai agak kejam, tegas, suka menagih. Nah, kita berperilaku yang kebahagiaannya ditentukan oleh jumlah uang. Lalu apakah memang seperti itu seharusnya hidup? Tidak ya. Karena kalau orang mengatakan, aku benci uang, lalu mengapa kebahagiaannya ditentukan oleh uang? Kalau bilang, aku membutuhkan cinta yang tulus, mengapa kok kita memilih orang yang lebih kaya? Jadi kalau begitu, harus ada yang diperiksa, harus ada yang kita lakukan. Sehingga kata berhemat itu artinya baru. Berbelanja artinya baru, dihargai artinya baru. Itu tujuan dari program kita malam ini. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai uang, ini pasti sangat menarik, Pak Mario. Tapi kalau tadi Pak Mario mengatakan di awal bahwa banyak orang yang memikirkan hidupnya dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Untuk bisa selamat sampai tanggal 26 ini kadang-kadang sakit kepala kita nggak berhenti-berhenti ya. Yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah kita berhemat habis-habisan Pak di awal bulan, di pertengahan bulan, nanti begitu mendekati akhir bulan barulah kita keluar-keluarin duit agak banyak supaya uangnya tetap terjaga. Bisa nggak begitu Pak? Sebetulnya sahabat-sahabat saya yang super, berhemat tidak membantu kalau pendapatan kita kecil. Ya toh, kalau orang bilang, lu justru karena pendapatannya kecil, lalu kita harus berhemat. Dengarkan ini, kalau income-nya kecil, oke, terus dia hematnya hebat, ada toh orang yang hematnya hebat, selama bisa pinjem jangan beli. Ya toh? Sekarang saya tanya, kalau dia berhasil selamat dengan pendapatan kecil, apakah ada semangat, ada motivasi untuk memperbesar pendapatan? Tidak. Kemampuan berhemat itu bahaya. Membuat kita tidak sadar bahwa pendapatan kita kurang. Upaya menghemat yang hebat itu adalah tanda kurangnya pendapatan. Jadi harusnya perhatian kita adalah pada meningkatkan income, up, dinaikkan itu. Nah nanti orang bilang gini, ya tapi kan hidup tidak semudah kata-kata Pak Mario. Capek deh, dinasehati ngeyel. Memang betul tidak mudah kehidupan ini. Memang tidak mudah, itu sebabnya ada motivator, ada ustadz, ada guru, ada orang tua, ada pemerintah. Jadi kalau begitu patuhlah. Yang harus up nilainya itu adalah dirimu. Yang harus mahal itu kita.
penghargaan, dihargai, itu tidak bisa lepas dari uang. Kalau bilang, oh perusahaan menghargai saya, dibayar tinggi enggak? Kalau tidak itu hanya dihibur. Karena kalau Anda dihargai, Anda dibuat sejahtera karena Anda bekerja untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan organisasi. Itu. Terima kasih Pak Mario, menarik sekali. Ya, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya yang sudah hadir di studio Metro TV. Silakan, angkat tangan Anda. Bapak. Nama saya Dani Titelei, saya dari Papua. Dari Papua? Wah. Pertanyaan saya simpel saja Pak, bagaimana cara menyisakan atau memanage keuangan kita supaya kebutuhan kita terpenuhi? Kita tahu kebutuhan banyak, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Manusia selalu resah dan gelisah. Dan oleh karena itu saya mohon tipsnya Pak, terima kasih. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya, kurangnya bayaran di satu tempat adalah tanda ada besarnya kemungkinan di tempat lain. Tuhan itu rezekinya tersebar di muka bumi, tapi kita demikian tidak percaya Tuhan itu akan menyejahterakan kita di tempat lain sampai kita menerima perendahan, penghinaan, penyiksaan di tempat yang membayar kecil. Lalu Tuhan mengatakan, oh kau tidak berharap padaku ya? Padahal kalau kau berharap kepadaku dimanapun engkau bisa beruntung. Mengapa kita berfokus kepada yang sulit dan tidak membuka hati dan mata kepada kemungkinan yang lebih baik? Janganlah jadi orang yang berfokus pada masalah, gembirakanlah hati Anda karena masih ada kemungkinan baik. Itu. Dan juga saya harapkan Anda masih tetap terus bisa bergembira bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Mencari wanita yang suka uang itu tidak usah dipilih. Nah, beruntung sekali wanita itu kalau dapat yang tampan. Ya itu, makanya pantas orang bilang Ibu Lina itu beruntung sekali.